Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun ban becek berde minkum panika sebagian dari benda kapi ummatun pasera setong umat atau sera umat yad'u sengajek pasera ya ummatun ilal khairi kaila kepada arif ilal khairi dak kebagusan. Saya Jalalain menafsirkan al khairi kata Islam. Wa ya'muruna penyuruh pasariya umatun bil ma'rufi kalaban saya. Wa yanhauna ban anyaka pasariya umatun anil munkari dari kemungkaran. Wa ulaika tininka Allah ummatun hum ya ulaik al-muflihuna panika orang sepada untung. Artepun kudu bedeh dari sebagian berkapi kafi amal. Anu apa? Lama-lama amal. Maksud lama-lama amal. Jadi ada mana kudu beda dari sebagian berkapi orang-orang mukmin setong kelompok manusia, setong kelompok umat itu kelompok manusia ya. Dari orang-orang mukmin maksudnya. Dah satu umat satu kelompok kak itu saya ngajak dak keberkusan dalam kurung ngajak dak agama Islam. Jika harus ada di antara umat kudu ada setong kelompok yang mana kelompok itu mengajak terhadap agama Islam. Ben pada nyuruh kalaban keberkusan bukan hanya mengajak agama Islam, tapi menyuruh kepada kebaikan. Berfokus untuk Allah. Karena kebaikan kata berdasarkan untuk Allah. Seperti makan, udah minum arak, dari pas minta kemudian kan kebaikan, tapi bagi manusia. Bagus orang perempuan, kau minum arak memberi sen. Padahal ponik jangan anak itu bukan baik untuk Allah, tapi baik untuk kepada manusia. Tapi saya maksudnya al-ma'ruf, ma'ruf nikah ongkun kan kebaikan kento adalah hasan, kebaikan. Tapi kenapa kok pakai al-ma'ruf? Karena al-ma'ruf kento estona bani maknana kebaikan, tapi seekau ningin. Seampun ekau ningin kebaikannya di sisi Allah. Sini ke fikih kalau tidak kedua. Al-ma'ruf kento ongkun seekau ningin, bukan makna baik. Allah Alam yang ada di fikih seperti itu. Tapi orang yang berjudi al-ma'ruf seampun engkau ini kebaikannya di sisi Allah. Ini yang dimaksud Allah Alam mengatakan wa yanhauna ban pada nyegah pasaraya umatun ya ban nyuruh kalaban keberkusan ban alarang dari kemungkaran ya. Lafal wal takun itu al-lama amal. Harus ada di antara kita satu kelompok umat yang mana umat itu bergerak di bidang dakwah, mengajak kepada Islam dan apa lagi menyuruh kepada kebaikan. Nah, dengan adanya wal takum minkum ummatun, semuanya organisasi yang ada di Indonesia ini rujuknya ke ini, ke ayat itu. Karena masa berkewajiban untuk nikah
mendirikan kelompok atau mendirikan grup yang bergerak di bidang dakwah. Itu. Seperti satu contoh ini Pak Dahlan. Pak Dahlan nikah pada tahun 1919 mendirikan kelompok, ya, kelompok keagamaan. Itu Ayami Muhammadiyah. Itu pada tahun 1919 Masehi. Itu Pak Dahlan pada logonya Muhammadiyah itu wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena memang ini perintah. Ya karena sebagian ulama karena ini umatul kelompok, maka di situ diharuskan ada ketua, ada sekretaris, ada pengurus harian. Karena kelompok bukan per individu. Walaupun di kitab tafsir-tafsir itu yang berkewajiban untuk berdakwah itu yang orang-orang saya andi ilmu. Kalau orang yang juhala tidak diperintahkan ini, sehingga tidak terorganisir namanya. Itu seperti itu. Jadi di Indonesia itu awal pertama organisasi Islam itu yang saya tahu itu adalah Muhammadiyah tahun 1919. Kemudian disusul oleh organisasi Asyasa. Itu Asyasa itu Haroka Asyasiyah itu gerakan politik, karena Masumi itu menginginkan baldatun thayyibatun negara aman sentosa yang dapat ampunan Allah, mengambil atau mau mengambil alih daripada Belanda. Jadi sudah Masumi itu pun Al-Harkatul Asyasiyah itu mau mengambil daripada tangan Belanda. Dia sudah ingin merdeka. Itu Masumi tahun 1922. Ini penting. Dan kalau tidak keliru, dan ini sudah sejarah-sejarah yang ditentukan, ketua umumnya, Rois Amnya Masumi menerbitkan sejarah ini, dan sejarah ini insya Allah sudah sejarah kenegaraan adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah pemimpinnya Masumi. Awal masih belum ada NU kan, tahun 1900 Duleko. Jadi Kiai Hasyim itu adalah Rois Amnya daripada Masumi. Sampai udah nikah sebenarnya juga rusuh orang kita nginjam buku pas tahu begini. Kalau ambil buku dari karangan bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau tidak keliru dulu ya, ada NU tidak punya kendaraan politik di samping Masumi. Kalau nggak keliru seperti itu. Kan setelah Kiai Hasyim Asy'ari ya yang keluar daripada Masumi. Nah, NU nikah berdiri tahun 1900 merdeka. Itu NU. Jadi semuanya berpatokan ke wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oh, jadi penting. Cuma kalau ditafsir mungkin kalau ada dana mungkin khusus aja. Kalau ditafsir Sawi bahwasanya syarat-syaratnya itu berdasarkan ini fardu kifayah, berdasarkan ini fardu ain. Cuma yang jelas yang mau masuk ke wal takum minkum ummatun yad'una ila khair bukan orang yang benar. Untuk orang yang seoning, caranya asyasa itu ya apa, mensiasati berdakwah itu bagaimana. Orang yang punya ilmu, kalau tidak punya ilmu ya tidak juga gitu.
Allah alam nanti bicaranya yang agak di tafsir Sawi banyak tafsir yang merinci tentang ayat ini. Ya sekilas kan ini. Ban umat yang yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan itu orang-orang yang beruntung. Jadi kita jangan diam. Tetap amar ma'ruf, tetap yad'una ilal khair. Mari kita berdakwah di bidang agama Islam. Nah, makanya ya kita harus bergerak. Dibaca dengan ya karena saya mungkin urus pendidikan. Terus kan pun Allah Ta'ala itu sudah nikah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Ya, Allah itu tahu kalau sudah umatnya Muhammad ini berkelompok, takut musuhan. Ya antara kelompok ini memusuhi kelompok ini. Jadi pas Allah Ta'ala terus gitu. Makanya bagian kelompok jangan sampai bertengkar karena ayat ini kan tak mengenai tak mental mereka dinto tapi diteruskan oleh Allah. Ya memang la takunu kalladzi tafarraqu. Mungkin ada wawunya kan. Ada biasanya apa dia? Ketika catat warna Quran ni kamu di Quran ini kemujizat. Ketika dibaca Quran setong itu bisa tak nyaman kok kopi. Inilah Al-Quran. Quran setong. Tak nyaman. Ini kan percetaknya mungkin sih. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Bencak paserabat nakapi kalladzina panika akati orang-orang. Tafarraqu sepada apesa-apesa wasereladina. Wakhtalafu ban pada bida pasereladina. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dari samarena oleh depak dan ia alladzina al-bayyinatu onapa banyak keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Berpanekai kandi ia ulaik adzabun wa ulaika tinikahwa alladzina kafaru lahum panekai kandi ia alladzina kafaru atau ulaik adzabun adzim tinik sukses seaku. Atepun cek sampai bedes apa berkapi Ari akati orang-orang sepada asapesa berbeda-beda yang dalam bab agama dari samarena depakna keterangan
Ia orang-orang Yahudi, Nasrani dalam kurung berpanika akan dikapi orang-orang tidak tining siksa aku. Ini Allah Ta'ala ini kau nih, kalau umat nih kau mendirikan kelompok-kelompok itu akan berpecah-pecah. Ketika Allah Ta'ala kepada kadang Ba'anjay orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani berpecah-pecah di bidang agama. Di bidang agama, di bidang agama mereka berpecah-pecah. Jangan seperti mereka. Ya. Kapan yang pecah-pecah itu? Mimba dimajahumul bayyinah. Dari semarin ada keterangan. Jangan ada pada keterangan. Ini benar, ini hak, ini batil. Mereka sah, mikir baik pecah-pecah. Asal besar, berbeda-beda di bidang beragama. Jangan seperti mereka kamu. Dan bagi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah azabun alim, siksa yang menyakitkan. Terus apakah umat Islam seperti mereka? Tidak sebetulnya. Walaupun sekarang berbeda organisasi, berbeda kelompok. Satu contoh boleh di Indonesia. Sebetulnya Muhammadiyah sama NU itu tidak ada perbedaan yang menyolong. Coba di bidang Islam ya. Berapa rukun Islam? Rukun Islam kan ada baca syahadat, sholat. Sholatnya orang Muhammadiyah ia mensebut kedua rakaat. Paling berbedanya yang kecil-kecil. Ya. Seperti Muhammadiyah nikah tak kunut kalau subuh. Tapi kalau sholatnya 2 rakaat sama aja di mana. Terus kiblatnya sama kepada Ka'bah. Apa? Hah? Bismillah. Bismillahnya sekarang walaupun di tengah-tengah kita itu kan basmalah itu dibagi 3 bagian. Yang pertama ada yang mengatakan basmalah itu wajib dijahatkan, dieparanying, dan itu nanti bahasanya di Bulughul Maram. Ada yang mengatakan begitu lah, Ashab Syafi'i. Ada yang mengatakan basmalah itu tidak wajib, termasuk insyaallah Imam Malik dan lain-lain sebagainya. Tetapi tetap mereka baca basmalah, tapi tidak dijahatkan, tak perangi, karena mengatakan itu bukan sebagian dari ayat Fatihah, sebagian dari surah Fatihah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, ya sebagian ulama, basmalah itu setiap surah itu sebagian dari setiap surah. Maksudnya begini. Jadi Fatihaan basmalah itu setiap surah kan itu ada yang basmalah. Surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan setiap surah basmalah itu termasuk bagiannya. Jadi dibagi 3 basmalah itu. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan, ada yang mengatakan itu semuanya dari awal-awal surah. Karena setiap awal surah pasti ada basmalahnya. Seperti itu. Jadi kalau di Islam saya kira saya memang mulai dulu sampai saya itu pernah mau di apa ya istilahnya yang kalian ke kantor dengan salah satu organisasi karena saya mengatakan sebetulnya organisasi yang di Indonesia itu kalau organisasi Islam tidak ada perbedaan. Sama-sama sepakat mewajibkan sholat. Cuma kalau masalah yang kecil-kecil itu sudah mulai dulu memang. Contoh ya basmalah itu. Tapi kan semuanya umat Islam dari barat ke timur sama-sama baca Fatihah. Cuma kalau masalah basmalahnya yang monggo mau dijahatkan baca Fatihah baca basmalah monggo, mau tidak dijahatkan ya monggo. Jadi kalau saya mengamati di Indonesia itu organisasi yang dibangun oleh pini sepuh kita, ya baik yang dibangun oleh Kiai Muhammad Dahlan atau yang dibangun
oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu menurut saya tidak ada perbedaan di bidang agama Islam. Jangan. Kalau masalah furu'iyah, itu kan furu'iyah. Sahabat dulu begitu juga. Mana betul furu'iyah itu ada perbedaan. Ini kan hasilnya para sahabat dulu. Menyanggapi hadis begini, yang satunya begini. Yang penting tugas kita itu tidak keluar dari tugas kita, yaitu kita harus mengadakan kelompok yang mengajak kepada agama Islam dan mengajak terhadap kebaikan, menyuruh terhadap kebaikan dan melarang terhadap kemungkaran. Itu artinya sudah. Kita berjalan di relnya sendiri-sendiri. Tapi jangan lupa kita harus mengajak terhadap agama Islam, bagaimana Islam itu. Kita menyuruh terhadap kebaikan dan kita melarang terhadap kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita sendiri-sendiri. Itu Moncan Buddha, tidak ada organisasi itu yang di Indonesia terutama tidak ada yang berbeda-beda, tidak ada yang berpisah-pisah, tidak ada. Kalau di Indonesia semuanya baik-baik saja. Nah, makanya Buddha sampai Buddha, jangan sampai kemudian umpamanya Allah tak kunut tak berjemaah lah. Kalau kita lekor kenjalan lebih hebat kenapa? Ban kenapa? Arya kalau tak kunut dan tak berjemaah. Berjemaah apa ini? Kalau dia tak kunut, dia teroaki dia tak kunut. Dan ini kan. Jadi boleh sampai boleh tetap berjemaah baik. Allah a'lam bishawab. Menambah bacaan sholat itu haram. Ya itu pas masuk di situ. Padahal kan biasa oleh aki, biasa oleh aki. Karena orang literasinya sedikit, pengetahuannya kecil, cuma didoktrin Bismillah tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, saya sering ketemu orang itu. Nambah bacaan orang semua, termasuk Bismillah. Nanti di Bulughul Maram nanti masalah-masalah. Bahkan ketika Imam Syafi'i ini ada cerita, gue udah nampak di kitab langsung di Istanbul. Aduh kayak tak boleh cari rusuh membenarin. Patah aku beli keluar. Pada bercerita awal-awal berdirinya NU, udah tahu awal-awal berdirinya NU. Itu ayat zaman yang kerajaan. Kiban juga ya berbagai juga. Dia tidak kembalikan. Tinggal kau ni, udah dapat kecil memang seksa karena buku. Apa ya? Tapi aku dah bingung. Dan itu mulai dari awal berdirinya NU itu. Mulai dari awal. Nyamanan gemelut di tubuh NU. Judulnya. Mulai dari Istanbul. Jadi agar supaya kebijakan Khalifah Soleh, saya nyaman, Soleh agar supaya dunia ini pakai kitabnya Imam Malik, yaitu mengetok akan digantung pada dengan Ka'bah. Akhirnya banyak orang yang tidak setuju, biasa. Jadi pada Syafi'i, karena kutu mengikuti Imam Malik. Tapi banyak yang tidak setuju, tikal Khalifah, biar mengikuti mazhab siapa. Tapi memang mazhab yang disepakati oleh ulama di Ahlussunnah wal Jamaah itu memang 4 nih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kalau kan Wahabi ini kan mazhabnya
Hambali bermadhab, marilah kita sebagai umat Islam menabijak ya kita mematuhi nasihat beliau. Jangan kita bercerai-berai. Walaupun sekarang basmalah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i ziarah ke kuburnya Imam Malik. Setelah itu Imam Syafi'i ini kan sholat, terus jangan mau nikah, ayunan telepon setelah sholat, telepon ayunan menabi tak mencoba semangat, ayunan tak mencoba semangat, lalu mencoba Syafi'i sabda, atau tinggal, ada sama. Karena Imam Malik tidak mewajibkan baca basmalah. Bagaimana Imam Syafi'i? Kayak inilah umat ini sepenting. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kita harus bijak untuk menghadapi ini pihak mereka begini. Asalkan tidak keluar dari ketentuan syariat. Itu aja. Kalau keluar ya seperti pakaian yang menghalalkan daging jelek, dan daging jelek sepakat ulama. Dan itu sudah ketentuan Allah Azza. Enggak, pokoknya umat Islam tidak bercerai-berai, tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam itu banyak kesamaan di bidang usuluddin. Hutan gitu, sambil itu ya.